Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yahdina bi taufiqihi wa hidayatihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu amma ba'd. Kepada para mahasiswa yang sedang datang. Pada kesempatan siang ini mari kita awali pertemuan ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama dengan harapan semoga kita diberikan ilmu yang berkah dan manfaat subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi al-Fatihah. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Kesempatan kali ini saya akan mengajarkan tentang hermeneutika. Sudah pernah dengar istilah itu? Belum. Biasanya orang-orang filsafat menggunakan kata mutlak hermeneutika itu. Oke, saya share seperti itu. Sudah kelihatan layarnya? Sudah ya? Oke. Jadi hermeneutika ini sebenarnya adalah cara untuk memahami how to understanding text. Ya. How to understand text kan gitu. Ada teks itu bagaimana saya harus memahami teks itu. Nah, tapi sebelum kesana saya akan jelaskan teks itu dulu. Teks itu apa? Teks itu tulisan. Sign bahasa Anda. Kan ada tanda ya. Signifier dan signified yang menandai dan tandai. Misalkan apa ya? Oke. Saya menulis ini. Kelihatan? Oke, apa itu bacanya? Oke. Kanan. Terus ini apa ini? Smartphone nggak ini? Yang benar tulisan ini atau ini? Gitu. Ini tulisannya dan ini bendanya. Cuman di sini kok kan Anda bisa mengatakan kalau ini smartphone itu penandanya di mana? Jadi kan yang ditandai ya. Penandanya di mana? Terus sementara itu tulisan smartphone. Nah, yang ditandai kalau ini smartphone yang mana yang ditandai? Lah, smartphone-nya mana ini yang tulisan saya ini gitu, tulisan ini. Bingung enggak? Nah, ini kan dalam teks itu harus ada apa ya jenenge? Sinkronisasi antara yang ditandai dan yang menandai. Ya. Teks itu tidak harus berupa tulisan. Karena tulisan itu juga tanda, sekumpulan tanda.
ya tulisan itu. Sekumpulan tanda dahulu A itu kan tanda A ya. B juga tanda B ya. C juga tanda. Wah itu dikumpulkan sekumpulan entitas tanda bisa menjadi sebuah tulisan ya, teks ya. Oke. Terus ada simbol lagi, misalkan ada simbol P untuk centang kini. Dilarang? Paket. Terus apa lagi ya? Sini yang ada tanda hanya sebatas simbol tapi memahami. Misalkan logo YIN Kudus, Anda ketemu di daerah Pati misalkan. Anda itu bisa mengartikan kalau itu YIN Kudus dari mana? Kok ada pelan? Ada simbol yang kebetulan Anda temukan di daerah Pati. Itu ternyata simbol YIN Kudus. Anda kalau bisa mengartikan kalau itu adalah simbol YIN Kudus dari mana? Kan di situ nggak ada tulisan YIN khusus, hanya sebatas simbol. Tapi Anda bisa mengartikan kalau itu. Iya, tapi kalau itu kan sebuah simbol ya Mbak. Saya kira-kira apa ya? Nah kan memang simbolnya apa ya? Simbol orang apa? Oke, misalkan begini, Anda tahu artinya apa ini? Anda bisa memaknai apa artinya? Hah? Sarang burung. Ya. Yang ngomong ada kita lagi dengan simbol apa ini? Ya. Ini bagian dari simbol. Anda bisa memaknai ini dari mana ini? Hah? Lah ini menuju pemahaman. Sebelum Anda tahu ini adalah simbol dari mana Anda tahu. Karena pernah melihat. Loh kalau ini kesepakatannya tiba-tiba berubah. Tidak artinya itu. Contoh baik, budaya kita berbicara budaya ya. Wong kene nyekel sirah ulos ngene ya. Itu kira-kira seneng ora? Simbol ini berarti simbol apa? Ono cah cilik ulos sirah. Jadi apa ya? Kode apa itu? Kasih sayang ya. Coba itu terapkan nang Arab. Plai wong ngono. Karena itu sebagai simbol penghinaan itu. Itu teksnya. Jadi teks itu tidak hanya yang tertulis, tapi sebuah simbol juga sebagai teks. Di mana pemaknaan terhadap teks itu awalnya pertama terkait dengan kesepakatan. Kesepakatan siapa? Ya penggunanya. Di mana di situ akan ya sangat berpengaruh terkait dengan budaya setempat, tradisi setempat. Ya. Jadi maknanya beda. Ning kene los sebagai simbol kasih sayang, nyarap sebagai simbol penghinaan. Coba lagi. Oke, siapa ini? Ono sing wong gak kene. Kalimantan, orang Kalimantan. Waduh, repot jelas nih. Nek pacul kan cangkol ya. Pacul bagi wong kono iku tanda pakai produk sasar. Ya. Ya nanti tanya orang sana saja. Saya jelaskan lebih jauh. Jadi kali jangan sampai mereka butuh pacul ya. Saya butuh pacul ini. Wah kan nanti sampean dijak ngono-ngono bareng. Ya. Jadi teksnya sama, tapi pemaknaannya berbeda. Karena kesepakatan dalam memahami teks itu juga sudah berbeda. Nah inilah. Jadi secara memahami teks ini sudah beda. Tergantung dengan kondisi yang ada.
konteksnya bagaimana. Nah, paham ya? Jadi hermeneutika itu kita mengarah ke sana. Nah, dari teksnya sudah tahu ya. Dari cara dia bisa memahami teks itu. Nah, ini cara memahami. Apalagi ketika teks itu sudah dilempar memang halayak. Ya. Misalkan apa ya? Saya mencontohkan saya mengatakan tadi misal kayak butuh pacul ya. Nek ngomong Jawa, dia akan mudah masuk ke tujuan saya. Memahami apa yang saya inginkan. Karena dia sama-sama orang Jawa, paham ya. Tapi kalau teks itu saya lempar ternyata nangkap. Saya tanpa memberikan penjelasan apapun. Ning kono Kalimantan, kene ana Sulawesi, kene ana wong kira-kira kemana gitu. Bingung. Tiba-tiba dosennya pacul kenapa kan. Nah, saya ngomong sedikit dosennya harap nyangkul dulu. Ya. Kenapa? Yang autornya kan saya ya. Readernya, penerimanya beda orang. Beda orang. Dan mereka belum ada kesepakatan dalam memahami itu. Kesepakatannya gimana Pak? Nanti ada yang dialog menarik antara autor, teks, reader dan konteks. Jadi mungkin misalkan di dalam Al-Quran surga itu kan digambarkan jangan tajri nanti gitu ya. Pembawakan kono ya. Mengalir air di bawahnya. Tumbuh-tumbuhan tinggal ambil tinggal pakai. Iku nanti jelas kanggo wong Jawa kasing daerah kali ini. Ya siapa ngisor ku kali tadi al-anhar. Soalnya digambarkan kanggo Arab, kono Arab tandus ora pakai kali. Iya kan? Wah, itu gambar pikiran misal Al-Qur'an teks itu dan awal diturunkan ke Jawa. Ora payu. Gambaran tentang kehidupan yang luwes enak yo. Nang kono tinggal ngetek kan Indonesia awal-awal itu sebelum banyak eksploitasi alam ya. Arep jam ono ya tinggal ngetek ya. Karek ngomong karo tanggone. Lu jaluk jam bae. Angger metek nang. Ngono ya. Nek saiki metek toko ya. Kan begitu. Nah, jadi tag di mohon yang di sini di silent ya, biar tidak ada kaum feedback. Nah, nanti malah ya. Tag. Ya pokoknya gini. Jadi intinya, jadi tag itu bisa saja diartikan berbeda oleh penerima yang berbeda pula. Yang mana dia juga tidak tahu sama sekali tentang horizon dari autornya tadi. Nah, di sini tag hermeneutika itu akan berkaitan dengan pertama apa tadi teks ya. Ini teks kelihatan ya. Konteks autor sama itu tarik menarik. Empat hal ini yang harus selalu berkaitan. Misalkan Anda membaca tulisannya apa ini? Misalkan ada buku kan pakai ya. Nulisnya kapan? Itu kira-kira pemahaman ketika Anda membaca teks itu Anda mendapatkan penjelasan dari autornya atau kemudian Anda bebas membacanya. Dah kita paham coba ini tak pahami secara modelku. Saya tidak perlu konfirmasi kepada autornya. Atau gimana?
Coba kalau kalian yang baca buku itu tulisan itu, ya, itu Anda perlu konfirmasi kepada penulisnya enggak? Cukup Terus dipahami gitu ya. Terus nek autor ya. Autor kan sebenarnya ingin menyampaikan sebuah gagasan, transfer gagasan. Tetapi ketika Anda mencoba menanam gagasannya, Anda tidak mencoba untuk berkomunikasi dengan autor. Hanya berangkat dari teks yang ia tulis. Piye carane? Arep takon. Nek autor iki urip ya apa ya. Mungkin urip bisa ditelepon kan gitu. Tapi nek autor orang dalam sendiri. Misalkan itu ada tulisannya Pak Makmun ini ya. Buka dhewe. Oh, Pak Makmun ora nang omahe, ning rumah mawon kan gitu. Bisa takon. Lah nek autor ora ono. Arep takon sapa? Mungkin konteks Anda bisa paham konteks kayak gini. Teksnya memang jenis teks itu. Readernya kan Anda sendiri. Autornya lainnya autornya. Kan begitu ya. Ini. Makanya di sini ada beberapa aliran dalam hermeneutika. Ada subjektivis, middle, sama objektivis. Jadi aliran subjektivis itu dia menganggap begini. Udahlah, karena teks itu sudah dilempar, ya kita yang bertugas untuk memberikan sebuah pemahaman. Jadi teksnya itu kita membaca, kita pahami. Sudah sesuai dengan konteks yang ada. Kita tidak perlu mengkonfirmasi pada autor. Ya, kan gitu. Jadi yang paling paham terhadap teks itu adalah siapa? Reader, pembacanya. Dia yang membaca. Nah, kan begitu, ini aliran subjektivis. Jadi pemahamannya tergantung saya sebagai pembaca. Kayak saya ini kan menjelaskan ini kan sebagai autor ya. Sementara kalian ini sebagai pendengar, sebagai reader, pembaca. Apa yang Anda tangkap, yang Anda pahami, itu saya boleh nggak saya mengintervensi pemahaman Anda saat ini? Kan tergantung Anda sendiri memahaminya. Saya memahami hermeneutika koyo nganu yo, kayak memahami teks yo. Oh, hermeneutika ora ngono kuwi. Hermeneutika itu memahami autor, maksudnya autor. Sing ngomongnya beda-beda. Apakah saya saat mampu mengontrol untuk satu paham? Hermeneutika ora ngono kuwi, hermeneutika sing bener. Saya bisa mengontrol itu enggak kira-kira? Pemahaman yang tunggal. Saya bisa melakukan controlling dalam memahami tunggal enggak? Saya menjelaskan tentang hermeneutika. Coba mbaknya sampai detik ini hermeneutika itu apa yang Anda pahami? Kok sama coba buat dengar kayak mau apa? Ya, ringkasanmu bagaimana? Ya, sebelah itu bagaimana Mbak Yasmin, mana? Interpretasi makna sampingnya, filsafat tentang interpretasi makna sampean. Untuk memahami teks sampean, cara memahami teks dan lagi Mbak. Ojo podo kabeh. Apa sing mbok pahami dhewe? Apa? Konsis proses dalam mencari kita sendiri. Nah, di sini sudah terjadi perbedaan cara memahami. Ya, saya nggak bisa mengontrol. Jadi saya tinggal ngomong, penangkapan dan pemahaman ini berbeda-beda. Tergantung siapa? Penerimanya, readernya. Kalian ini sebagai reader pembaca. Nah, inilah aliran subjektivis. Ya udah, nggak butuh untuk konfirmasi pada autor. Kan begitu ya? Terus ada aliran objektivis. Aliran objektivis dia berusaha untuk masuk menyelami seperti autornya. Autornya saya. Jadi Anda berusaha untuk lihat tuh. Jika mencari sebenarnya.
kan ngono. ya toh. Ya toh. Nah, jadi Jadi dia berusaha untuk karena kebenaran terkait dengan pemahaman teks itu yang sangat mendekat, yang paling paham ya autornya. Jadi kita berusaha untuk menggali pemahaman dari autor. Kan begitu. Jadi ono apa-apa kudune konfirmasi ning autor iki piye kan. Iya nek autore ra ono. Kangelan ya. Nah, saiki coba ning Al-Qur'an autore sapa? Al-Quran autornya siapa? Allah ya. Ada yang bisa masuk ke horizonnya Allah. Langsung takon. Gusti niki maksudnya pripun Gusti? Tafsiran surat Al-Fatihah ini yang di Nasrani sing dilaknat. Niki memang wonten niku Gusti. Gusti yo apa jawab piye? Sapa sing pernah dijawab karo Allah? Nah, ya ini makanya dalam dunia tafsir ya kita nggak bisa yang namanya kemudian kita mengklaim bahwa pemahaman tafsir saya seperti yang diinginkan oleh autornya, diinginkan oleh Allah. Bukan, tafsiran itu ya pemahaman kamu sendiri. Ya, nggak ono sing langsung bisa ketemu karo Gusti Allah. Misalnya, aku Nabi Muhammad Pak. Ya, mungkin Nabi Muhammad bisa mendekati kebenarannya. Tapi saya saat diskusi Kanjeng Nabi Muhammad nggak ada. Apa konfirmasi ya caranya. Nah, kan ini jadi menjadi pertanyaan. Nah, di sinilah dalam kategori ini tafsir ya kita tinggal memposisikan diri. Kita mau masuk mana? Sonan mata kuliah dengan bahwa bentrok mudeng kan alirannya sekali ya. Banyak aliran. Gambar ya geger emiliat di nasab amir ada sarur arkaun dan muslim dari muslim tadi. Ya, jadi seperti itu hermeneutika. Ada yang mencoba middle di tengah-tengah. Kita melakukan dialog bagaimana karakter reader dan kita juga jangan sampai lepas kontrol. Pokoknya kita juga harus berusaha untuk menggali konteks di mana autor itu menuliskan teksnya. Ini aliran-aliran itu ini tengah-tengah. Dia mencoba untuk menjadikan antara aliran subjektif dan objektif. Jadi di tengah-tengah. Dan tergantung nanti Anda bagaimana dalam bersikap terkait dengan hermeneutika. Oke, misalkan ini contoh. Kita masuk ke dalam fikih. Kita iku misalnya cuwil banget. Kita almiyah allati ya sab'umiyah ma sama ma bahri wa ma anhar wa ma'ul ihri wa ma'ul ain wa ma'ul salz wa ma'ul gardi summa tawasai. Coba. Itu adalah nama-nama kategorisasi air yang ditujukan untuk melakukan wudu. Ini berada di kitab Toha. Saat ini aku tanya, apa itu Toharoh? Suci ku sing piye? Itu kan makna literal, belum makna understanding. Apakah suci itu kudu sing celang, bersih, ataukah yang bagaimana suci itu? Ayo. Suci ku sing piye, Mas? Mbak. Tidak. Saya buka dia. Tidak mengandung hal-hal negatif. Contoh-contoh hal-hal negatif itu ya.
Kenapa itu bisa menjadi hal negatif? Kenapa itu bisa menjadi hal negatif? Mungkin negatif bagi Anda, tapi bagi tumbuhan tidak negatif. Ayo, nah ini. Kan ono ada yang kemudian menjadi satu pengikat, di mana itu akan menjadi sebuah kesepakatan dalam memahami, sehingga biasanya sudah dijelaskan oleh para pensarah toharo itu bagaimana. Kalau beberapa pensarah, ini kan kita sarah itu juga bagian dari cara memahami matanya, matan teks. Ya, dari syarah itu sampai ini syarahnya itu bagian dari cara memahami arti toharo. Apa itu toharo? Saya cek. Dia mulai menjelaskan logotan dan bimana antum wal jam istilahan ismun di jinsil ahkam jadi dia itu artinya apa? Kumpul. Artinya gitu. Baik, kan gak mudeng masih. Gak mudeng toh, akhirnya dijelaskan itu linau madakhala tahta dalikal jinsu wa taharat fadhid dan an-nadhafah bersih wa masyar'an faqihan apa iki kok ora ketok faqiha ya atau faqihan itu saya tak besar ya udah gitu kok pecah malah wafiha tafasir kasir. Jadi ning kono beberapa pandangan. Minha qaulihim fi'lun mayus. Apa iki? Aku ngene sing catatan. Yustabahu itu. Ngalah yustahabu kok gak ya sin ta ke alif y bener ya yustabahu bihi as-sholatu min wudu'in wa ghuslin wa tayam wa ijalatul najasat am. Nah, jadi ini malah justru artinya apa Mas? Tidak seperti yang Anda jelaskan tadi. Yang Anda jelaskan kan terhindar dari sesuatu yang negatif. Sementara ini secara istilah ditafsiri oleh pensarahnya itu sesuatu yang membolehkan untuk melakukan sholat dari wudu, tayamum dan mandi. Kan begitu. Nah, ini kan cara menjelaskan pemahamannya beda-beda antara masnya sama pensarahnya ini dari kata toharo saja. Padahal saya belum ngecek satu persatu toharo yang Anda pahami apa. Nah ini. Jadi di sinilah proses hermeneutika itu memang bisa terjadi perbedaan pemahaman. Karena apa? Vision dari masing-masing reader author itu beda-beda. Apalagi dalam konteks yang berbeda. Teksnya sama, tapi konteksnya beda. Begitu. Teksnya sama, tapi dalam konteks yang berbeda. Coba misalkan ini
ono kiai lagi nerangno tentang najis bola dan nyebut anjing. Ya. Dia anjing produk banter sithik ngomongnya. Tiba-tiba ono santri sing lagi teko. Pas kemudian pas istilah kuwi mau anjing. Oke, kira-kira sing dipahami santri sing lagi teko karo santri sing wis kawin ngomel. Kira-kira beda wae. Iso wae dene aku berkelas isoi karo kiaiku. Kenapa? Dia nggak tahu konteksnya. Beda konteksnya. Padahal aslinya konteks ya lagi jelas masalah najis. Monggo. Karena dia telat ngerti konteksnya. Nah, kan begitu. Saya salah tangkap. Salah pemahaman. Nah, ini sering terjadi. Oh ya, pas kasus Ahok pas tahun 51 beredar info yang beragam ya. Ada yang tahu konteksnya karena memang dia saat itu benar-benar terlibat di dalamnya, sing jelas ke opo. Tapi ono sing ora iso konteks ini kan lepas akhirnya. Jadi teks itu benar-benar lepas. Tergantung siapa yang nama. Apalagi sekarang netizen. Kan bebas ya. Bisa terjadi self learning. Jadi dia hanya mau teks ke Facebook, dan dia menjadi dipahami. Namanya self learning. Tidak perlu konfirmasi sopo sing nulis. Terus bagaimana konteksnya tidak perlu. Ini kalau bagi aliran subjektivis, itu bisa saja segala kebenaran berada di tangan pembaca, kan begitu. Anda menulis apapun terkadang gak kanggo. Kenapa? Pemahaman tergantung siapa yang membaca. Di situ lah kira-kira. Jadi pemahaman teks kayak kaki tohar. Kaki jelas masalah toh. Coba ning gone itu kan ada ma'un mutlaq. Tahirun mutahhir ghairu makruh istimal. Wa huwa al-ma'ul mutlaq. Itu air yang mutlak. Oke, saya al-ma'ul mutlaq itu cara mendefinisikan. Coba kita cek syaratnya di lagi rapat jelas nah ini. Al-ma'ul mutlaq apa itu? Kan cuma tetap sing orang bayani. Coba ada yang bisa menjelaskan? Teknya memang hanya al-ma'ul mutlaq. Ada yang mencoba untuk tanya kepada pengarangnya. Gak ketemu Pak pengarangnya Pak, karena sekarang sudah nggak ada. Terus cara memahaminya gimana? Nah ini kan berarti gantung Anda ketika membaca teks ini. Ya, misalkan horizon pikir Anda itu, saya di sini pernah belajar kimia, unsur air itu H2O. Berarti al-ma'ul mutlaq itu ya air yang masih hanya mengandung unsur H2O Pak. Jadi air yang sudah mengandung NaCl atau apa dan yang lainnya itu tidak lagi al-ma'ul mutlaq Pak itu. Senajan dia putih, bersih, jernih, bening, tapi dia sudah mengandung unsur glukosa boleh. Glukosa simbolnya apa? Pokoknya glukosa ya. Kalau sudah mengandung glukosa, sekalipun dia bening itu sudah tidak lagi ma'ul mutlaq karena unsurnya sudah ada tambahan itu Pak. Ini horizon Anda berpikir. Jadi ma'ul mutlaq ya yang masih murni air. Tiba-tiba misalkan ada air yang mengandung alkali misalkan.
ya. Unsur-unsur alkali masih ingat? Aku ngene ora teko IPA kok. Kan ada jenis penyedia air itu yang kayak itu sing botol biru itu loh. Air yang bebas dari unsur alkali. Air mengandung mineral. Sejak kapan air tidak mineral itu? Mineral ya air itu kan begitu. Al-ma'ul mutlaq. Jangan lupa. Sekali terjadi tapi dia masih mengandung unsur yang lain yang tidak mutlak Pak itu. Kayak repot. Nganggo banyu apa sing pakai biru itu. Tapi rasanya masih orang rasanya ada aneh. Apa sih kayak gitu. Kan kadang orang sing nganu itu. Nek sing biru ana rasane kan menjon ya. Sing rasane itu apa sih? Sing deklam kok larang regane malah kok. Berarti wudu kan itu enggak boleh, Pak. Karena masih mengandung unsur-unsur itu, Pak. Yang begitu. Tapi anak sih ngomong Mas, kalau menurut ikat sing penting niku sing tetap dan tidak membahayakan. Kan begitu. Pokoknya tidak membahayakan. Nah, intinya kan gitu. Ini tergantung ada cara memahaminya itu. Nah, seperti itu Pak. Nah, ini cara memahami hermeneu ketika ketika ini terkait dengan ilmu pemahaman, cara memahami, how to understanding text. Teksnya kaya ngono kuwi. Cara memahami ini bagaimana? Unsur pemahaman itu apakah hanya dari teks saja dengan verb, ataukah juga harus berkaitan dengan autor, ataukah juga harus melihat konteks. Nah, ini yang penting. Nah, seperti itulah kira-kira. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Hermeneutika. Paham enggak? Paham. Oke, paham ya. Jadi teori hermeneutika itu memang teori untuk memahami. Misalkan kan begini, saya mengatakan al-ma umum ma. Sambil saya menjelaskan itu. Al-ma umum ma. Ini kalau kita tidak tahu konteksnya, ya, dan juga tidak tahu autornya siapa, mungkin kita akan memahami air ya dari air kopi juga dari air putih, air teh juga dari air putih, kan begitu. Ini kalau kita tidak tahu konteksnya, dan kita juga tidak tahu autornya. Karena apa? Ya mungkin selama ini kita hanya mengandalkan makna literal. Alma itu air, itu artinya ma itu air. Air dari air. Ini kalau kita memungkinkan pemahaman literal, ya kita akan memahami seperti itu. Air teh dari air putih, air susu dari air putih, kan begitu saja. Kita tidak pernah mencoba memahami melalui autornya siapa, terus dalam konteks apa.
Kan Kan begitu. Nah, Nah, kita kita tahu tahu itu termasuk hadis tadi. Ya, Itu itu hadis. Autornya Autornya siapa? siapa? Nabi Muhammad. Dalam Dalam konteks konteks apa itu Nabi ngomong itu? Dalam Dalam konteks konteks ketika ketika ada seorang sahabat sahabat yang yang dia mimpi mimpi metu mani, apakah dia dia mandi mandi atau tidak? Soalnya Soalnya pada pada kenyataannya dia tidak menemukan apa apa jenis jenisnya kasnya. bekasnya. Tapi dia merasa mimpi, tapi tidak ada bekasnya. bekasnya. Ada Dia dia lapor pada Nabi. Nabi jawabnya apa? Alma umanma. Alma yang Alma pertama itu ternyata artinya mandi. adus min Ma ma'in itu nalikane ngetokno mani. mani. Karena Karena orang mani ya ya betul. dodolan. Kan begitu. Gitu. Nah, ini satu pemahaman. Tapi kalau saya ngomong Pokoknya pokoknya yang mimpi mimpi tetap tetap adus. adus. Sekali. Sekalipun orang metu. Karena Karena masih ngono. tapi kalau Kalau pemahaman teks itu itu ono bukti ini, ono bekasnya. bekasnya. Kan Kan begitu. begitu. Nah, itu Cara memahami teks itu saja. saja. Kita Kita sudah sudah tahu tahu konteksnya. Kita Kita sudah sudah tahu. tahu autornya. Kan Gitu begitu ya. Akhirnya Akhirnya kan kan beda beda ya. ya. Nek sing Nek sing awalnya asale air kopi apa air teh, saya ternyata habis teko mimpi metu. Gitu. Gitu. Ya. Ya. Udah Berubah kan? Cara Karena kami kami kita sudah mencoba untuk masuk. Kita Kita harus tahu konteksnya apa kuwi. Autore sapa kuwi. Terus saya yang membaca iki sapa kan ngono. Jangan-jangan santri nyaran. Santri Nyaran kan biasanya apa ya? Ya masih pemahamannya bahasa kebahasaan. Pada bahasa saat kan begitu. Kemudian yang belum pernah nyantri, Pak artinya apa? Aku biar cuma belajar bahasa Arab, alma artinya air. Jadi pokoknya air, Pak. Nah, begitulah kira-kira. Jadi memahami hermeneutika itu seperti itu. Ada yang masih bingung tentang hermeneutika? Sebenarnya hermeneutika itu banyak aliran. Ada yang memang bisa diterapkan, ada yang tidak. Kalau kita menggunakan hermeneutika yang objektif, kanggo nafsir Quran wanya level berapa kali saya mengakui ke ono sing langsung ketemu Allah. Iya toh? Apa meneh teologi Asy'ariyah Maturidi itu kan kalam bila harfin wala sautin. Ketika sudah menjadi Al-Quran kan sudah ada hurufnya kan. Ini kalau masuk ke dalam horizonnya Allah, mohon maaf saya nggak bisa. Kalau ada yang pernah merasa menjadi wakil Tuhan dan pernah didelegasikan oleh Tuhan, hebat orangnya. Sejak kapan dia ketemu dengan Tuhan? Lapung sing wis mati wae mesti ketemu ya. Nek gone teologi Asy'ariyah kan disebutkan kenikmatan surga tertinggi adalah apa? Ru'yah Tuhan kan gitu. Kalaupun masih debatable ini. Sudah pernah belajar kalam ya? Oh sudah. Berbicara tentang ru'yatullah enggak? Kelompok sekte mana yang menerima tentang konsep ru'yatullah itu. Kan ada yang sama sekali enggak bisa kita apa jenisnya ru'yatullah. Nah, seperti itu lah.
Tapi kalau untuk memahami teks-teks biasa, mungkin kita masih bisa untuk memasuki horizon author. Misalkan kan ingin nulis untuk tulisan psikologi bingung cara memahami tak konfirmasi sih. Itu maksudnya piye? Akhirnya dia ngasih penjelasan. Nah, tadi ada proses negosiasi antara reader sama author. Reader itu pembacanya ya. Nah, seperti pembaca. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Saya tadi kan membaca artikel dari Muhammadiyah itu yang di sini dijelaskan bahwa Muhammadiyah adalah sebuah lembaga penasaran atau penangkapan makna dalam Al-Quran Asasir. Ya, untuk mengungkapkan tafsir jadi hermeneutika diterapkan untuk memahami teks Al-Quran. Oh iya, gimana? Yang dalam ini adalah berbeda. Oke, jadi gini, hermeneutika itu memang berangkat dari tradisi Yunani. Jadi awalnya itu tidak hanya Bible kayak gini ya. Bible itu sebenarnya itu terkait dengan Taurat atau Taurat secara Islam dan juga Injil. Jadi kita berbicara Bible itu Taurat, kalau dalam bahasa mereka itu Old Testament atau Perjanjian Lama. Kalau terus Injil itu New Testament atau Perjanjian Baru. Taurat itu siapa Mbak? Kalau bahasa mereka Moses, kalau bahasa kita Nabi Musa, ya kan? Terus mereka juga menerima jadi kitabnya Nabi David. David siapa? Daud. Itu dianggap sebagai penjelasan dari Taurat. Padahal kita meyakini bahwa Zabur itu kitab tersendiri ya. Taurat. Pokoknya rakyat. Lah, jadi dia berdiri tapi mereka itu jadi satu. Memang awal-awalnya untuk itu, memahami teks-teks itu. Makanya istilah Hermes, pakai Hermes. Berangkat dari Hermes. Ya, Hermes. Nah, jadi yang jelas di situ memang digunakan untuk memahami teks-teks itu awal. Ya, teks-teks masuk Taurat, masuk Injil. Ya. Nah, pada akhirnya dalam perkembangan keilmuan ada beberapa tokoh ya yang mencoba untuk menerapkan teori itu ke dalam bahasa agama Islam termasuk Quran, hadis, fikih dan yang lain-lainnya. Yang diambil adalah cara memahaminya. Misalkan kayak Nasir Ahmad Jain, dia Nas. Bagaimana cara memahami teks itu sendiri? Kan dalam ada yang kalau dalam kaidah usul kan ada yang mengatakan apa jenisnya teks itu yang bisa membentuk sebuah pemahaman. Kan begitu. Jadi dia itu memahami teks Al-Quran lahiriahnya itulah pemahamannya. Kan begitu. Tapi ada orang yang tidak bisa serta-merta kemudian memahami teks Al-Quran itu literal. Kalau ini literal itu repot memahami. Ya, misalkan kayak itu dia dalam aswad minal fajar. Coba paham. Itu abjad kalau itu aswad.
Artinya Artinya itu artinya artinya garis putih karo karo garis garis ning ning garise. garise. Nah, di sini kita harus melakukan proses takwil. Maka dalam hal ini dalam bahasannya Pak Sairon, hermeneutika itu sebenarnya takwil itu sekalipun ada beberapa sekte yang menolak takwil. Pernah mendengar takwil? Nah, itu. Jadi dia menerima tafsir tapi dia tidak mau menerima takwil. Gara-gara ayat wala ya'lamu ta'wilahu illallah. Selesai, baru warasifuna fil ilmi yaqulu amanna. Jadi yang mengetahui takwil itu hanya Allah. Sementara orang-orang yang pandai terhadap ilmu atau orang yang ngalim ilmu itu dia mengakui qalu amanna. Kan gitu. Tapi ana sing maknai macane beda. Wala ya'lamu ta'wilahu illallah warasifuna fil ilm. Berikutnya di situ. Jadi yang memahami takwil itu hanya Allah dan orang-orang yang paham tentang ilmu. Maaf. Bagi yang mana seperti ini berarti menerima konsep takwil. Nah, takwil inilah yang menjadi debatable. Maka ketika hermeneutika itu diperkenalkan, itu juga debatable. Apalagi memang tradisi Yunani. Dari tradisi Yunani. Lagi berbicara takwil saja itu sudah debatable. Apalagi sampai menawarkan teori hermeneutika. Padahal hermeneutika itu sebenarnya takwil, cara takwil gimana sih saya harus melakukan takwil ini. Nah, kan gitu. Itu Mbak ceritanya ngono. Aku memang belum cerita ya. Hermes. Ceritanya begitu. Namun pada akhirnya hermeneutika ini sudah banyak yang sama-sama menerima teori. Karena memang pada intinya itu mengarah kepada proses takwil. Padahal ketika hermeneutika malah justru lebih canggih lagi. Proses tafsir itu sudah takwil. Bahkan kalau kita menggunakan teorinya Edip Yüksel, ini orang Turki, ya orang Turki namanya Edip Yüksel. Terjemah sudah bagian takwil itu, tafsiran. Jadi terjemahan ayat Al-Quran versi Kemenak atau versi apa itu bisa ditemukan sebuah perbedaan penerjemahan. Jadi terjemah itu apa ya sebenarnya? Bagian dari penerjemahan tafsiran sendiri. Jadi terjemahan Al-Quran itu sebenarnya sudah bagian dari pemahaman dari penerjemah itu. Dia menggunakan kata-kata yang tepat dan dipahami. Ini bagian dari usaha dia memahami ayat-ayat itu. Jadi dia berusaha untuk menyamakan pemahaman orang yang membaca terjemahannya dengan dia sendiri. Paham ya? Jadi aku menerjemah ini. Kemudian tak cocok, tak berikan kepada seseorang biar membaca agar apa pemahaman yang dia peroleh seperti yang saya pahami menerjemah. Maka dalam hal ini Kemenak saat ini memang memiliki proyek penerjemahan ayat Al-Quran basis moderasi agama. Jadi ayat-ayat tentang ta'awuf, tentang peperangan itu dia menerjemahkan lebih soft. Agar apa? Baca memahami ayat-ayat yang sensitif itu, dia tidak terlalu eks. Itu terjemahan itu.
Tulisan terjemah, tapi pada hakikatnya ketika kita menggunakan kacamata hermeneutik itu adalah tafsiran dari tim Kemenak itu sendiri. Nah, begitu. Gitu ya. Oke, ada yang lain? Silakan. Masih banyak waktunya. Yang di rumah silakan kalau ada mau tanya. Please raise hand. Bahasa-bahasa yang menggunakan bahasa slang ya, atau bahasa yang selain cara bahasa Arab itu. Bahasa kinayah yang tidak tidak apa adanya. Bahasa majas yang kadang tidak makna aslinya. Itu cara memahaminya bagaimana? Bahkan lebih detail lagi itu. Kayak anta Samsun, anta Badrun kan gitu. Kira-kira soal asli itu apa itu menjadi sebuah majas. Cara memahaminya gimana? Apakah Anda matahari, Anda itu rembulan? Kan tidak kan? Cara memahaminya kan harus menggunakan kaidah majas. Kalau majas kan ada rukunnya ya, ada wajah, syabah, musabah, sama ada tasbih kan gitu. Yang pernah belajar badik. Ada yang pernah belajar badik? Wis balago. Tahu enggak di situ? Kok badik ya bayan. Majas itu bagian dari bayan. Ilmu bayan. Saya dulu ketika belajar bayan itu ya ada majas kinayah. Itu dari ilmu balaghah. Oke, ada yang lain? Pertanyaan yang lain? Enggak ada? Cukup? Cukup ya? Enggak ada pertanyaan toh? Iya, silakan. Apa? Coba dibuka sedikit, ben suaranya enggak ngomong itu kalau enggak pakai kan terkadang suaranya nempel di sini enggak itu jelas. Dibuka enggak apa-apa? Oh, pakai kan? Lagi dingin ini iso. Oh, ya udah rada kenceng sinte wis. Terus dalam sisir kita kan juga wajib menjawabnya. Terus dalam menjawab salam. Kan wajib menjawabnya. Misal itu bersamaan dua tangan itu yang wajib Yang wajib mana dulu? Pernah terjadi? Masalah terkadang itu memang membahas sesuatu yang mengandai-andai saja gitu. Gak pernah real. Sementara real terkadang gak terpecahkan. Saya ingin akadnya lupai Pak oleh Taurat. Aku harap saya ingin duit lupai kabeh Pak. Bukan saya ingin akad. Masa aku harus nominalkan begini.
Ya memang itu ya. kadang memang Pakai itu bahas sesuatu yang aneh-aneh. Aneh-aneh. Jadi kalau memang benar terjadi katakan, ya kita urut yang mana yang terlebih dahulu. Kan ketika ada kan tidak langsung seketika lagi ngelakukan dan hayang salah satu liu ya. Itu kan padahal jawaban cuma apa? La haula wala quwwata illa billah. Padahal tak hayang sholat jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Tapi macamnya meliu panjang banget. Sebentar lagi kencing. Jawabannya apa? Oke, ya kamu karo la haula wala quwwata illa billah. Misal digabung panjang banget pendek. Bisa seimbang dengan lagunya hayya 'alas shalah yang meliu-liu itu. Kan enggak kemudian Anda langsung jawabnya siji-siji. Kan gitu kan, Mbak? Nah, jadi jawab semampu. Ya. Sebenarnya itu bukan kewajiban, sebuah anjuran. Sebuah anjuran. Coba dihadapkan, Pak kuliah wajib kok dengarkan kanan, tapi nongkonan dan aku jawab Pak, iya caranya. Kan pertanyaan ini, kalau semuanya wajib repot ini. Padahal ketika Anda menganggap sebuah kewajiban, karena Anda harus ke sana, karena Anda kewajiban untuk melanjutkanku di sini. Ya, tujuannya dengan kewajiban yang lebih awal. Kan begitu, boleh kemudian kewajiban yang kedua benar menggantikan kewajiban yang pertama. Yang sudah pas kuliah itu tahu dosen saya mengatakan begini, pengonan dan beberapa langsung ketemu ini jawab. Kalau ada Anda dan kemudian Anda langsung benar-benar gas ke sana melakukan sholat jamaah, silakan melalui mencerminkan mencerminkan dari yang baik. Kenyataan Anda tetap begini. Sholatnya sing monggo. Apa meneh suku ala sholat. Apa? Diunggah no. Sarap ini. Ya kan? Jadi untuk menjawab itu ya semampu lah. Kalau menurut saya itu bukan kewajiban tapi anjuran. Kenapa begitu Pak? Jadi begini loh. Biasanya yang bersifat sunnah atau anjuran itu pahalanya gede-gede. Pahalanya gede-gede. Puasa Ramadan kalau puasa sunnah. Puasa sendiri ya ono. Biasanya kan ada riwayat yang kan diampuni misalnya setahun yang keker setahun yang akan enak ya. Sementara puasa Ramadan sing 30 sunduk itu akan disebutkan manfaat bidul Ramadan iman wa hisaban yufira lahu ma taqaddama min dambi. Cuma takut dambi tidak wa ta'akhir. Jadi tujuannya sangat kelewat toh. Padahal apa? Sesasi utuh ya. Kan gitu. Sementara puasa sunnah, puasa apa? Setahun sama setahun. Maka dalam hal ini kita jadikan sebagai apa ya jadinya para pelaku pengajian ini. Biasanya kan kalau pengajian infak 5.000
ya, ya, karo sediakan infak terbaikmu. Kira-kira akeh ndi entuke. Nek sing dipatok 5.000 itu kan wajib ya. Pokoknya Pokoknya 5.000 ya. Kayak gitu. Tapi sediakan infak infak terbaikmu. Wah, pakai sama saya ya monggo ya. Kan gitu. Sesuatu yang sunnah itu kadang malah lebih gede. Malah lebih gede. Maka dalam ketika kita bicara terkait dengan beliau Muhammad Syahrur terkait dengan konsep sedekah dan zakat. Zakat itu sedekah wajib yang memang sengaja dipaksakan kepada umat Islam dengan aturan tertentu. Jadi wong memang dipaksa untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya. Sementara sedekah dia tidak dipaksa. Maka dalam pandangan Syahrul, zakat itu sedekah wajib. Sedekah wajib yang ana aturan maine sekian persen, 2,5% katakanlah. Tapi nek sedekah sakake. Ya toh? Nah, di sini. Jadi kalau sebuah anjuran yang diwajibkan itu malah biasanya lebih tinggi. Apa yang tipe? Karena itu muncul kesadaran di diri. Tidak karena regulasi. Paham ya? Karena regulasi kan sebetulnya. Kudu posisi karo. Oke, ada yang lain? Misal satu orang itu diperbolehkan mempunyai dua nabi dan dua agama enggak? Gimana? Misal saya mempunyai dua nabi itu diperbolehkan enggak? Nah, saya aja punya beberapa nabi itu. Jadi diperbolehkan enggak? Mempunyai banyak nabi itu diperbolehkan. Kalau banyak nabi diperbolehkan. Kan saya punya Nabi Musa, Nabi Isa. Saya meyakini sebagai Rasulullah kan lebih banyak dan tidak hanya Nabi Muhammad yang saya yakinin gitu. Hanya saja saya mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Kan begitu. Caranya Nabi Muhammad apa? Dalam bentuk lembaga resmi namanya Islam. Kan begitu. Jadi kalau kita mencampur-campurkan agama itu memang tidak boleh. Kita harus mengikuti satu. Tapi kan dalam Islam juga mengakomodir keberadaan nabi-nabi itu. Gitu ya Mbak? Paham ya? Jadi kalau nganu Islam, ya saya Islam. Saya mempunyai nabi banyak. Boleh. Saya juga meyakini Nabi Isa, saya juga meyakini Nabi Adam, Idris, Nuhud. Aku kemudian dari cilik ya, kon ngapal ya. Ya toh. Sampai apal. Ya yang lain. Demo sing takon yang grup tentang wong non salat itu. Ketakon. Ora mangkat iki. Online iki. Tadi sempat saya menemukan hadis kasus sama itu. Ya. Tapi Nabi membiarkan saja. Jadi seorang Yahudi kebetulan dia itu datang ke masjidnya orang Muslim. Dan dia di belakang mengikuti sholat. Karena dia juga ada sholat ajarannya, tapi tidak lima waktu seperti di dalam Islam. Dia mengikuti sholat. Ya. Nah, setelah itu ada beberapa sahabat yang tahu kalau dia itu bukan Muslim. Kemudian mau dihadang. Gak oleh, tapi ora oleh melu. Tapi Nabi ngejar. Stop. Dijarke wae. Dia juga boleh untuk melakukan sholat di sini. Itu pernah terjadi itu pada masa Nabi. Bahkan pada masa Umar bin Khattab saling gereja di masjid.
daerah daerah Cordoba. Cordoba. Sekarang masjid itu masjid udah itu udah digusur digusur saiki saiki ning Spanyol. Spanyol Cordoba. Makanya ada Makanya ada Imam Imam Al-Qurtubi Al-Qurtubi itu itu teko ke Cordoba Cordoba itu. itu. Ya. Ya, Imam Imam Al-Qurtubi Al-Qurtubi itu ke Cordoba. daerah Daerah Cordoba sana. itu Pernah itu. Jadi Misal kalian sholat di mana? apalagi Hadis hadis mengatakan mengatakan seluruh seluruh dunia itu masjidnya, seluruh dunia itu masjid gitu ya. Sholat kan tidak harus di masjid yang memang sebagai masjid. Anda sholat di sini juga boleh. Yang penting syaratnya apa? Suci, karo madhep. Ya, begitu ya. Sholat ning kamar kos misalkan, secemengkel sembarang kali rono ning sarung dalam ke sholat ning sore oleh to apa ora? Ya oleh tepan. Cuman kaya rada piye ngono. Kaya ora nang liya. Tetep boleh. Bahkan pernah minta. Ya. Jadi salah satu kiai NU itu pernah ono anak itu ditinggal mati oleh orang tuanya. Orang tuanya itu dia dekat dengan kiai. Nah, saat meninggal, anak itu merasa orang tuanya itu sudah masuk Islam. Kan begitu. Orang tuanya itu sudah masuk Islam. Kemudian sowan iki Pak Yai mau. Pak Yai. Iki yang sepuh kula niku sedo. Tapi kula pengen dimakamkan secara Islam. Lho kaya yakin ngomong soal Islam. Nggih, kula yakin ngoten niku. Tapi Pak Kiai itu belum yakin. Akhirnya benar tetap diparani. Ya, tetap diparani. Terus di apa itu jenenge disolati. Tapi nyolatinnya beda. Sholat ini biasanya mayat kan ngarep ya, itu nang mburi. Ya. Itu kayak ini nang mburi kan. Sing anake dirat takon. Pak Yai. Biasanya wong apa mayat disolati di depan ya. Ngono. Dan iki kok yang sepuluh penting kan ono. Oh, itu biasanya sing memang nek urip seneng di jalan-jalan menuju surga ning lah wong tua kan lagi ya, dadi ora jalan-jalan surga kadang kok nyasar wae ngono ya. Ngono ta. Jadi sebenarnya ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang kebetulan belum masuk Islam atau apa, itu kita memang membutuhkan kesadaran emosional yang sangat tinggi. Jadi tidak hanya cara berdasarkan IQ kan hitam putih. Ya. Oke, ngomong ini. Harus rangono. Wah, repot iki. Nah, ini butuh yang namanya kesadaran emosional. Kecerdasan sosial. Nah, ini penting. Jadi tidak selamanya seperti itu. Ya wes, ben. Share no wae. Barangkali lagi latihan. Apa ngerti? Oh iya. Kita kok enak ya cocok ya Islam ya. Kan bisa ya. Seperti itu lah kira-kira. Yang lain? Cukup. Nah, silakan. Coba Mas buka Mas produk gimana suaranya?
Ya, dimasak. Dia tidak mandi di kamar mandi. Dia mandi pakai air hujan. Ketika suatu saat hujan itu, apa itu boleh? Oke. Banyu Hujan hujan itu kan sifatnya apa? Suci mensucikan atau enggak? Suci Suci mensucikan mensucikan toh? sebenarnya boleh saja. Yang penting roto. Yang penting roto. Jadi Pas nganu digone dulu terus pesta niati. Nawai tubus diijalatin apa? diijalatin Diijalatin hajat akbar lillahi ta'ala wa asum bisa poso-poso aku banyak dan sebenarnya roto. Nggih. Nah aku biyen kene diceritani guru-guru ora usah banyu udan. Jeding wae utawa banyu danau misalkan buang-buangan kowe niat langsung jegugan wis ora usah kosokan wis suci. Begitu. Nek kadang kan memang sithik ya Mas. Kan memang masih membutuhkan untuk diratakan. Kecuali jenengan yang apa itu jenenge? Pancuran lho. Talang. Kecuali talang. Talang wis lumo ngene sorong ngene. Allah banget Lha wong banyu wae sing pacu-pacu apa bisa ngilangi najis nggola kok. Iya. Ini kalau kita menggunakan versi sapinya kan gitu boleh. Sifatnya banyu hujan itu masih suci mensu. Ya boleh saja digunakan. Yang penting orang udan lokal kan gitu ya. Oke, ada yang lain? Seperti mata kuliah itu ada nggak di kalian itu? Ada. Mata kuliah bukan metodologi studi oke loh. Nggak ada. Hanya tiga toolnya, alatnya. Materi ini kan luru dewi ceritanya. Tapi ada yang pondok ya, atau pernah belajar oke ya? Entah pondok maupun di madrasah atau di mana? Jatah? Paling tidak materinya sudah di sana lah. Di sini tinggal alatnya. Alatnya tidak murni usul oke. Barang kalian mah, kan gitu. Ya itu. Oke, ada yang lain? Saya kira cukup ya. Cukup. Nah, insya Allah pekan depan kalau tidak libur, saya menggunakan model asinkron. Dalam arti saya membuat video, nanti kalian menyimak videonya. Ya, karena minggu depan saya ke Semarang selama 1 minggu utuh, mulai Ahad sampai hari Sabtu. Tugas negara juga. Ya, tapi saya nggak bisa mendampingi secara offline. Jadi nanti kalau memang saya masuk ya modelnya asinkron. Seperti pertemuan awal dulu, ya. Tapi kalau saya agak sibuk banget misalkan, ya kita free dulu lah, gitu ya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga diberikan yang berkah dan manfaat. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.